started out, get me out of now. So where we started out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ahmadi dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika dari kelas B, kampus UIN Siska Riau. Dan saya dengan NIM 1205 01 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu saya, yaitu seputar tentang rangkuman materi sistem digital. Di sini saya ingin memberikan sedikit ilmu sekalian untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah saya, yaitu sistem digital. Sebelum kita mulai, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu rangkuman sistem digital. Oke, baik, sekarang kita masuk ke dalam materinya, yaitu tentang rangkuman sistem digital. Baik, yang pertama adalah plexer. Pengertian multiplexer. Multiplexer adalah sirkuit logika kombinasional digital dengan n input dan 1 output. Tujuannya adalah untuk menghubungkan salah satu input ke jalur output, tergantung pada sinyal kontrol. Pada dasarnya, ini beralih di antara satu dari banyak jalur input dan menghubungkannya satu persatu ke output. Ini memutuskan jalur input mana yang harus diganti menggunakan sinyal kontrol. Secara fisik, multiplexer memiliki n input, n pin input, 1 pin output, dan pin kontrol m kali n sama dengan 2m. Kita bisa merujuk ke multiplexer dengan istilah MUX dan MPX juga. Karena pekerjaan multiplexer adalah memilih salah satu jalur input data dan mengirimkannya ke output. Itu juga dikenal sebagai pemilih data. Baik, cara kerja multiplexer. Ada 3 cara utama membangun multiplexer. Multiplexer digital, yaitu yang terdiri dari gerbang logika. Multiplexer analog yang dibuat menggunakan transistor. Saklar mekanis yang juga dikenal sebagai saklar putar, dibuat menggunakan poros berputar. MUX adalah bertindak seperti saklar multiposisi yang dikontrol secara digital, di mana kode biner yang diterapkan pada input pilih mengontrol input data yang akan dialihkan ke output. Untuk memahami desain dan kerja multiplexer, mulai dengan merancang multiplexer digital paling sederhana, yaitu MUX 2:1. Untuk MUX 2:1 memiliki 2 jalur input, 1 jalur pilih yaitu 2x sama dengan 2, lalu x sama dengan 1, lalu 1 jalur keluaran. Karena kita memiliki 1 input kontrol, hanya ada 2 nilai yang mungkin untuk itu, 0 dan 1. Ketika input kontrol adalah 0, jalur input pertama menghubungkan ke output. Jika output kontrol adalah 1, jalur input kedua terhubung ke output. Jadi sekarang Anda mengerti bagaimana garis kontrol mengontrol input mana yang terhubung ke output. Sekarang kita lanjut ke pengertian demultiplexer. Demultiplexer adalah sirkuit logika kombinasional yang melakukan fungsi yang berlawanan dengan multiplexer. Demultiplexer adalah satu rangkaian pada rangkaian elektronika yang mendistribusikan satu masukan ke lebih dari satu luaran. Demultiplexer disebut juga sebagai data distributor. Pemilihan saluran untuk luaran dilakukan oleh sinyal kontrol. Sinyal kontrol merupakan sebuah masukan yang berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan sinyal masukan pada saluran luaran yang dipilih. Suatu demultiplexer dengan sebuah n sinyal kontrol akan memiliki 2n saluran untuk luaran. Baik, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu rangkaian sekuensial. Pengertian rangkaian sekuensial. Dalam teori sirkuit digital, logika sekuensial adalah jenis sirkuit logika yang outputnya tidak hanya bergantung pada nilai sekarang dari sinyal inputnya, tetapi pada urutan input masa lalu, sejarah input juga. Nah, pada rangkaian logika sekuensial, keadaan keluaran selain ditentukan oleh keadaan masukan juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa rangkaian logika sekuensial harus mempunyai pengingat atau memori, atau kemampuan untuk menyimpan informasi. Pembagian rangkaian sekuensial. Pengertian flip-flop adalah rangkaian elektronika yang mempunyai 2 kondisi stabil yang bisa digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Pengaplikasian rangkaian flip-flop menggunakan teori gerbang logika yang mempunyai sifat multivibrator
bistabil. Disebut multi vibrator bistabil disebabkan kedua tingkat tegangan keluaran pada multi vibrator stabil dan hanya akan mengubah kondisi tingkat tegangan keluarannya jika terjadi suatu pemicunya atau trigger. Jadi dia akan keluar tegangannya jika ada pemicunya. Flip-flop mempunyai dua output dan salah satu outputnya ialah komplement output yang lain. Yang pertama adalah JK flip-flop. Nah, gambarnya itu seperti ini, ada JK dan key dan key. Sini CLK. Rangkaian ini merupakan pengembangan dari SR flip-flop yang paling sering digunakan jika flip-flop mempunyai 3 terminal input yaitu J, K, dan CL atau clock. Dan di sini adalah SR flip-flop dan seperti inilah gambarnya. SR merupakan singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, rangkaian ini terdiri dari dua input yaitu S dan R. Selain itu juga terdapat dua keluaran output yaitu key dan key. Rangkaian ini biasanya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Selain itu, terdapat pula SR flip-flop yang menggunakan gabungan dari dua gerbang logika NOR dan NAND. Lanjut nomor 3 ada D flip-flop. Dan gambarnya itu seperti ini ya. Gambarnya itu seperti ini. Dan pada dasarnya ialah modifikasi dari SR flip-flop, namun ditambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari input S ke input R. Lain halnya dengan SR flip-flop, rangkaian D flip-flop hanya memiliki satu input yaitu D. Sedangkan yang tadi kan SR itu ada dua, yang ini hanya satu, gitu. Lanjut ke T flip-flop dan seperti ini gambarnya, yaitu rangkaian ini merupakan bentuk yang lebih simpel dari JK flip-flop. Kedua input J dan K yang dihubungkan kemudian sering disebut dengan single JK flip-flop. Yang selanjutnya yaitu CRS flip-flop. Gambarnya itu seperti ini dan ini tabel kebenarannya. Dan ini merupakan rangkaian clock RSFF yang sudah dilengkapi dengan terminal pulsa clock. Pulsa clock berguna untuk mengatur keadaan set dan reset. Jika pulsa clock berlogik 0, maka perubahan logik input R dan S tidak akan berdampak pada perubahan output key dan keynote. Output key dan keynote akan berubah jika pulsa clock berlogik 1. Counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Karnaugh, sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop, tergantung karakteristik masing-masing flip-flop tersebut. Counter juga disebut pencacah atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika seperti pembagai frekuensi, penghitung jarak atau odometer, penghitung kecepatan atau speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi penghitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan, komunikasi, dan sebagainya. 3 faktor yang harus diperhatikan untuk membangun pencacah naik atau turun, yaitu 1. Pada transisi mana flip-flop tersebut aktif, transisi pulsa dari positif ke negatif atau sebaliknya. 2. Output flip-flop yang diumpankan ke flip-flop berikutnya diambilkan dari mana. Jadi kita harus lihat dari mana outputnya diambil, dari output key atau key. Yang ketiga, indikator hasil cacahan dinyatakan sebagai output yang mana, output key atau key. Ketiga faktor tersebut di atas dapat dinyatakan dalam persamaan XOR. Secara global, counter terbagi atas dua jenis, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicuannya. Pada synchronous counter, pemicuan flip-flop dilakukan serentak, dipicu oleh satu sumber clock, susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada asynchronous counter, minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, dan susunan flip-flopnya seri. Dengan memanipulasi koneksi flip-flop berdasarkan peta Karnaugh atau timing diagram dapat dihasilkan counter acak. Shift counter sebagai fungsi register atau juga up-down counter. Yang pertama yaitu synchronous counters. Synchronous counter memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dan penerapan counter dan aplikasinya adalah berupa chip IC baik IC TTL maupun CMOS. Aturan lain adalah TTL
7490, 7493, dan sekian-sekiannya. Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop pusatnya. Hingga apabila ada perubahan pulsa di sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Dan tabel kebenaran untuk up counter dan down counternya sinkron 3 bit. Itu seperti ini tabelnya. Lu gambar rangkaian up counter sinkron 3 bit itu seperti ini gambarnya ya. Bisa diperhatikan dan di sini J dan key. Baik, sekarang masuk ke rangkaian up atau down counter sinkron. Rangkaian up atau down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini dapat menghitung pergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Dan pada gambar 4 dan pada gambar di bawah ini tunjukkan rangkaian up atau down counter sinkron 3 bit. Seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua yaitu asynchronous counter. Seperti tersebut pada bagian sebelumnya, asynchronous counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai flip-flop MSB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai ripple through counter. Sebuah counter asinkron ripple terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock FF pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila tapping atau edge yang benar yang diperlukan terdeteksi. Output ini kemudian men-trigger input clock berikutnya ketika terjadi tebing yang seharusnya sampai. Dengan cara ini, sebuah sinyal pada inputnya akan meripple dan men-trigger input berikutnya dari satu FF ke yang berikutnya sehingga sinyal itu mencapai ujung kaki deretan itu. Dan tabel kebenaran dari up counter asinkron 3 bit itu seperti ini, bisa diperhatikan. Aku yang gambarkan up counter asinkron 3 bit itu seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Gambar timing diagram untuk up counter asinkron 3 bit itu seperti ini. Sini ada C, ada B, ada A. Di sini clock input. Berdasarkan bentuk timing diagram di atas, output dari flip-flop C menjadi clock dari flip-flop B, sedangkan output dari flip-flop B menjadi clock dari flip-flop A. Perubahan pada negatif edge di masing-masing clock flip-flop sebenarnya menyebabkan flip-flop sesudahnya berganti kondisi atau toggle, sehingga input J dan K di masing-masing flip-flop diberi nilai 1. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3, yaitu pengertian memori. Memori atau lebih tepat disebut sebagai memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Nah, biasanya memang memori ini lebih identik kepada penyimpanan ya, karena memori itu seperti penyimpanan. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Pengertian menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Pada komputer, program software yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yaitu menyimpan data. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. Yang pertama adalah RAM, Random Access Memory.
adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. RAM terbagi beberapa jenis, yaitu DRAM, SRAM, EDORAM, SDRAM, RDRAM, NVRAM, VGRAM. Ada flash RAM, DDR, SDRAM, SODIMM, dan ada banyak lagi. Yang pertama adalah DRAM, dan gambarnya itu seperti ini. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data tidak hilang, sejenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Modus aturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai keberatan yang tergolong tinggi. Baik, yang selanjutnya adalah 2 EDORAM, dan gambarnya itu seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. EDORAM singkatan dari Extended Data on Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. SDRAM, dan gambarnya itu seperti ini. SDRAM disingkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100 sampai dengan 133 mHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Lanjut, yang keempat adalah flash RAM, dan gambarnya itu seperti ini ya. Flash RAM merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optim memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel lama, CR, dan juga TV. Baik, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu SODIMM. SODIMM merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Ya, ini biasanya lebih sering dipakai pada laptop ya. Gambarnya itu seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke ROM. ROM yaitu Read Only Memory atau firmware, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. ROM terbagi beberapa jenis, yaitu PROM, EPROM, dan EEPROM. Jenis-jenis ROM yang pertama yaitu EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Nah, gambarnya itu seperti ini ya. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpanan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM sangat terbatas. Pada sistem hardware komputer yang sering digunakan, chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS, Basic Input Output System. Lanjut, yang kedua yaitu EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, yaitu mana dia berbeda dengan PROM. Isi EEPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM berbeda dengan EPROM. EEPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatile. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Baik, sekarang kita masuk ke PROM, Programmable Read Only Memory. Sedangkan yang tadi kita bahas sebelumnya itu
adalah EEPROM dan sekarang adalah PROM. Dan gambar PROM itu seperti ini. Jika isi RAM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. Program merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah jadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang menstart komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM burner atau PROM writer program atau informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam PROM tidak dapat dihapus kembali. Jadi sebenarnya PROM ini hampir sama dengan EEPROM. Tapi kalau EEPROM ini adalah jenis chip memori yang dapat diisi program secara elektris. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU. Pengertian Arithmetic Logical Unit atau ALU. Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah salah satu bagian komponen dalam sistem komputer yang berisi melakukan operasi atau penghitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika, AND dan OR. ALU bekerja bersama memori, di mana hasil penghitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Penghitungan dalam ALU menggunakan kode binär yang mempresentasikan instruksi akan dieksekusi, opcode dan data yang diolah operan. Pembagian Arithmetic Logical Unit atau ALU. Ada 3 jenis adder. Pertama, rangkaian adder dengan menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Yang kedua, rangkaian adder dengan menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Yang ketiga, rangkaian adder dengan menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Yang pertama adalah half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang terdiri dari 1 bit, oleh karena itu dinamai penjumlahan tak lengkap. Jadi jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dijumlahkan hasilnya S atau sum sama dengan 0. Dan seterusnya seperti itulah. Baik, kita lanjut ke yang 2, full adder. Full adder. Pada saat sekarang ini sebuah chip atau IC dapat mempunyai beberapa ALU sekaligus yang memungkinkan untuk melakukan kalkulasi secara paralel. Salah satu chip ALU yang sederhana terdiri dari satu buah ALU adalah IC 74LS382 atau HC382 ALU atau TTL. IC ini terdiri dari 20 kaki dan beroperasi dengan 4x2 pin data input atau pin A dan pin B dengan 4 pin keluaran atau pin F. Arithmetic Logical Unit ALU. Fungsi unit ini adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. ALU terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi. Tugas utama dari ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang jadi sesuai dengan instruksi program. Begitu lanjutnya yang ke selanjutnya, yaitu parallel adder. Rangkaian parallel adder adalah rangkaian penjumlahan dari 2 bilangan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk biner. Anggap ada 2 buah register A dan B. Masing-masing register terdiri dari 4 bit biner. A3, A2, A1, A0 dan B3, B2, B1 dan B0. Rangkaian paralel adder terdiri dari sebuah half adder atau HA pada least significant bit atau LSB dari masing-masing input dan beberapa full adder pada bit-bit berikutnya. Prinsip kerja dari parallel adder adalah sebagai berikut. Penjumlahan dilakukan mulai dari LSB-nya. Jika hasil penjumlahan ada bilangan desimal 2 atau lebih atau di atasnya itu kan, maka bit kelebihannya disimpan pada count, sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada E. Begitu seterusnya menuju ke most significant bit atau MSB-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.